Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah, jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah, semuanya yang dirahmati dan dibarokai Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini ditakdirkan dalam kondisi yang terbaik. Secara lahiriah kita sehat, kita selamat, kita masih diberi panjang umur oleh Allah, dan yang paling utama di antara semua nikmat itu adalah kita diberi kekuatan iman. Maka mudah-mudahan kajian-kajian kita setelah berjamaah ini akan semakin menambah keberkahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, menata hati menyambut bulan suci. Tema ini terinspirasi pertama dari doa. Orang-orang dahulu, ini bukan hadis, tapi kadang-kadang dikatakan itu hadis. Orang-orang dahulu itu begitu perhatiannya kepada bulan Ramadan, itu sampai 2 bulan itu panggil-panggil. Saking apa nih? Saking kangen nih, rindu untuk bertemu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini doa. Apik di sini. Allahumma ya Allah, di bulan Rajab ini berkailah hidup kami. Di bulan Sya'ban juga berkailah hidup kami. Wa ballighna Ramadan, dan pertemukan kami dengan Ramadan. Ini juga terkait dengan hadis Rasul ketika puasa, biasanya juga disampaikan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanah kulluha Ramadan. Sekiranya umatku itu betul-betul memahami dan mengetahui rahasia keagungan bulan Ramadan, latamannai tamanni, berharap yang sangat-sangat kuat sekali. Antakuna, hendaknya ada asana, 1 tahun itu Ramadan, 1 tahun itu Ramadan tok, kau nak lihat nih. Sekiranya betul-betul telah mengetahui rahasia dan menjiwai tentang Ramadan itu. Tapi sunnatullah menentukan 1 tahun itu inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun, bahwa dalam 1 tahun itu Allah menetapkan bulan itu ada 12. Nah, 12 itu berarti apa? Hanya 1 yang Ramadan. Nah, sekarang ini kita berada di bulan Sya'ban. Sya'ban itu artinya bercabang-cabang. Riwayat an Aisyah radhiyallahu anha, Nyai Aisyah, garwanipun ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerita kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu yatahaffazu. Tadi kata hafidhu itu njogo. Sangat-sangat perhatian. Hilala Sya'ban,
tentang tanggal bulan di bulan Sya'ban. Perhatian betul terhadap tanggal di bulan Sya'ban, ma la yatahaffadhu, yang tidak seperti perhatian Rasul terhadap bulan Sya'ban tadi itu tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Yang lain itu biasa. Tapi ketika Sya'ban itu sangat perhatian sekali, ngincer-ngincer lah caranya. Lalu wa idza, dan ketika sudah melihat wa yasumu Ramadan li ru'yati, lalu ketika bulan Sya'ban yang diperhatikan tadi itu berakhir, maka dia berpuasa ketika melihat tanggal hilal, tanggal 1 namanya hilal itu. Fa in humma, tapi ketika akhir bulan Sya'ban itu humma, napa niku? Tertutupi oleh awan, enggak kelihatan di sebelah barat sana itu hilal, maka Rasul itu mencukupkan yakmilu, akmala yukmilu al-iddata, mencukupkan hitungan Sya'ban itu talatina, menjadi 30. Baru setelah itu puasa untuk berikutnya, karena bulan Hijriah itu tidak ada yang lebih dari 30, adanya antara 29 sampai 30. Kalau Januari Februari kan mesti jelas itu 31, 28, 31 gitu. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, pokoknya sing pentol-pentol ngene iki 31, Pak. Itu. Nah, ini apa? Antara tanggal 9 atau 30 puasa. Begitu perhatiannya Rasul itu sampai betul-betul ini tadi. Nah, antara tadi doa tadi itu, nah, kita ini ya termasuk insya Allah lah ya. Iki wis nyiapno imame barang iki nggih. Untuk selama Ramadan, untuk Qiyamul Lail, termasuk nanti ada kajian-kajian, termasuk buka bersama ya, kajian mari ngaji terus buka ya, begitu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sikap ketika Ramadan itu datang? Rasul itu woro-woro, apa woro-woro niku? Syiarno. Atakum Ramadan. Ketika Ramadan datang itu Rasul menyatakan telah datang, hadir kepada kalian Ramadan. Sapa? Duduk jenenge wong Ramadan ngoten. Maksudnya apa? Ramadan nama daripada bulan yang telah ditetapkan oleh Allah. Huwa syahrun mubarak, bahwa Ramadan itu bulan yang penuh berkah, barokah. Syahrun mubarak. Qad faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah telah mewajibkan, Allah azza wa jalla telah mewajibkan kepada kalian semuanya untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Wajib. Jadi puasa yang wajib itu adalah puasa yang ada di bulan Ramadan. Selain itu ya puasa qadha, nyaur. Setelah itu puasa nazar. Sing nazar wajib itu. Allah telah mewajibkan kepadamu berpuasa di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, tuftahu fihi abwabus sama. Di bulan Ramadan itu pintu-pintu langit dibuka. Gambarannya langit itu menggambarkan pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu, dan ditutup abwabul jahim, pintu-pintu neraka, pintu-pintu jahim. Terus ditutup ya apa iki?
Nah, tentu nanti itu perlu kajian itu. Ditutup. Karena semangat orang beribadah itu di situ menyebabkan seakan-akan neraka itu ditutup. Gak payu, cara gampangane. Sing payu adalah surga. Ya. Wa tughallu dan dikerangkeng, dibelenggu, ya diikat apa? Muradatus syayatin, anak cucunya setan. Yang setan itu pekerjaannya adalah menipu dan mengganggu manusia supaya apa? Supaya tidak mau beribadah, termasuk supaya gak gelem poso. Gak gelem ibadah, gak gelem poso. Dikerangkeng. Terus bayangan kita itu ya apa? Wong setan itu duduk benda padat. Mau dibelenggu dengan apa? Kalau kita kata-kata belenggu itu kan apa? Kerangkeng apa itu? Maksudnya itu setan dibelenggu itu adalah karena kita punya kekuatan semangat untuk beribadah di bulan Ramadan, maka semangat ibadah untuk meraih yang terbaik dari Allah di bulan Ramadan itu, itulah belenggu. Setannya kalah. Nah, itu maksudnya itu. Cuman nanti setan itu terkenal ngeyel. Apa ngeyel itu, Pak? Oh, ngeyel, Pak. Engko kadang-kadang kalah hari pertama, kedua, ketiga, kelima. Mari ngono mulai terus. Jadi gak bosen-bosen. Nah, menungso ya akhirnya sing mulai apa? Kendor. Salah satu bukti itu diantaranya apa? Melalui ibadah-ibadahnya itu. Siji waktu sadurunge Ramadan. Nah ini. Lalu nanti akhirnya itu gitu. Tapi kita mudah-mudahan senantiasa memiliki kekuatan eksis. Apa kekuatan eksis itu? Ekstra istiqomah. Dibelenggu setan. Muradatus syaya fihi, di bulan itu al-lailatun, fihi lailatun, di bulan Ramadan itu terdapat satu malam. Lailatun itu artinya satu malam. Kalau lailun itu malam, tapi kalau ada taknya itu tak menggambarkan satu. Hanya satu malam, khairun min alfi syahr. Yang nilai kebaikan satu malam itu mengalahkan 1000 bulan. Rawahun Nasa'i. Alhamdulillah. Rasul menyebut Ramadan itu bulan barokah. Dari sisi yang lain, Rasul juga menyebut bulan Ramadan itu bulan maghfirah. Bulan apa? Maghfirah. Awwalu rahmah wa awsatuha maghfirah. Awal 10 hari pertama itu kategori rahmat dicurahkan. Kemudian yang pertengahan 10 itu maghfirah, lalu nanti yang ketiga itu itqum minan niron, yang pembebasan dari neraka. Jadi ada dua kata kunci, barokah dan maghfirah. Maka untuk gampang iling-iling Pak jenengan, singkatannya berangkat dari hadis Rasul tadi itu, maka Ramadan itu termasuk BBM. BBM. Duduk bolak-balik mundak. Duduk bolak-balik meteng. Tapi BBM itu singkatan sik gampang diiling-iling, Pak. BBM napa? Ramadan itu bulan barokah maghfirah. Siapapun di antara kita tentu ingin dapat barokah, ingin dapat maghfirah, karena maghfirah itulah modal utama untuk apa? Mendapatkan jatah di surga itu. Jamaah, kita semua ingin dapat barokah di bulan Ramadan. Ya walaupun bukan hanya Ramadan, ya termasuk sekarang ini terus ingin dapat barokah maghfirah.
Cuman ketika Ramadan itu lebih apa? Nah, gitu loh. Nah, karena Ramadan itu kategori BBM, maka syarat supaya betul-betul dapat BBM itu BBM bulan barokah maghfirah, maka salah satu syaratnya itu kudu ono premium, Pak. Cik mikir sampean. Subhanallah. Sebab engko nek SBBM iku teko, tapi kok gak ono premium, jangan harap itu dapat itu. Napa maksudnya premium, Pak? Ayo nek wis Ramadan teko, krana iku BBM premium prei makan minum. Mulai subuh sampai maghrib. Mulai subuh sampai maghrib. Bahkan niat itu juga diawali dari malam hari, karena Rasul menyatakan malam yubitis syiyama qoblal fajri fala syiyamalah. Barang siapa yang tidak memulai niatnya puasa itu sebelum fajar, maka fala syiyamalah. Orang itu tidak dicatat sedang berpuasa. Cara gampangane posoe batal. Itu untuk wajib untuk Ramadan. Kalau sunnah seperti ini, jenengan belum makan, belum minum Senin, oh aku tak poso wae, mboten napa-napa. Tapi Ramadan harus itu. Dari subuh sampai maghrib. Ayo, siapapun di antara orang Islam itu, sebaik apapun, lalu sekiranya tanpa ada uzur, tanpa ada alasan syariat, terus gak poso, Pak. Halo, ya apa? Maka tentu tidak dapat barokah, tidak dapat maghfirah. Kalau BBM, Pak. Ngerti nggih? Nah, mungkin dalam hal ini yang bisa gak poso tapi tetap oleh barokah saka Gusti Allah itu adalah karena punya alasan, seperti karena sakit. Lalu lah poso. Oke, Allah tetap mencurahkan rahmatnya, maghfirahnya, wong karena memang sakit. Termasuk yang punya halangan rutin itu ya. Biasanya ibu-ibu itu kan gak poso lah apa? Apa M itu? Menstruasi. Tapi kalau wong lanang gak poso, sampean gak poso ya? Iya, aku apa? Malas itu. Bulet itu. Gak premium. Memang kenapa? Kan sudah dikatakan tadi faradallahu alaikum, Allah telah memfardukan kepadamu. Loh kok fardu gak dilakoni? Ya apa? Fardu itu kan apa? Ketika dikerjakan itu dapat pahala, ketika tidak dikerjakan itu dapat dosa. Lah ya gak barokah. Nah oleh maghfirah. Kecuali yang halangan tadi sakit atau apa itu. Muga-muga jenengan mawon selama Ramadan ku sehat terus. Sehat terus, kuat. Poso terus. Kuat apa? Ya, utama itu kuat ini mental lah. Sebab ono wong iku gak poso iku apa? Lah sampeyan niku gak poso lah apa, Cak? Iya, gak kuat aku. Ya apa kak? Aku nih ndelok ngombe iku gak kuat aku. Ngocer aku. Ngene ya. Itu urusan gak kuat iku. Aku nih ndelok panganan ndok restoran iku rasane kemecer, aku gak kuat aku menahan poso. Mesti lho ngono. Ya iki. Ndelok bojo barang iki lho. Lho iki. Halo. Jadi di sini kuat itu adalah kuat fisiknya dan kuat mentalnya itu. Artinya kuat fisik itu kalau memang nyata-nyata dengan berpuasa dia betul-betul sakit, yaitu satu alasan. Ya. Dan di situ harus ada kekuatan mental tadi itu. Gara-gara ndelok panganan koyo ngono dipejeng niku umpamane. Soale yo nok Waru, nok Surabaya, nok Sidoarjo iku ya karena nang poso-poso iku wis akeh apa? Sek kata restoran buka, minuman jus jambu, jus apa ngono sik macam-macam. Prei. Napa? Premium prei makan, minum, niat krana nglakoni ibadah poso. Sebab nek prei makan, minum mulai gara-gara mogok makan. Oleh apa? Sondoloyo itu namanya apa? Memasukkan dirinya, menjatuhkan dirinya ke dalam jurang kehancuran fisiknya. Ya kan? Jangan engkau jatuhkan dirimu kepada
ila tahlukati, kepada kehancuran. Termasuk tadi gak mangan, gak ngombe gara-gara apa? Mangkel, mogok. Ya. Mangkel mbek bojone gak mangan 2 dina. Ya. Mangkel mbek mertua gak mangan 2 dina. Akhirnya apa? Mlebu rumah sakit gara-gara kena apa? Asam lambung. Nah, macam-macam. Oleh ganjaran ngono iku. Prai makan minum niat karena melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin, nah penting ini premium, maka yang lebih penting lagi di dalam BBM itu ada lagi, Pak. Penting itu, lebih utama lagi itu. Pertama, Pak. Sama langganan apa, Pak? Pertalit iki ya. Maksudnya apa? Intine wong poso niku pertama, Pak. Napa? Perangi tabiat maksiat. Halo. Makna as-saum itu kan al-imsak, mengekang, mengendalikan, memerangi napa? Memerangi tabiat manusia seneng maksiat. Tabiat secara lahiriah, nafsu manusia itu kan senengane sing apa? Uripe menungso ini kan sing seneng-seneng ngono, sing enak-enak ngono itu. Nah, inti ini poso itu kan mengajarkan orang itu apa? Untuk mengendalikan kesenangan. Termasuk di situ adalah unsur kesenangan yang paling utama itu maksiat. Loh, intinya kan di situ, Pak. Perangi tabiat maksiat. Wong poso-poso kadang-kadang ya sik ono wae kesempatan untuk maksiat itu. Nggih, Pak. Karena itu ada salah satu riwayat Rasul menyatakan khamsatun yuftirnas shaim. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan barokahnya, membatalkan pahalanya puasa. Secara hukum poso tetap dihukumi sah, tapi batal apa nih? Nilainya, ganjarane, barokahnya. Gak mangan gak ngombe, itu kan banyak, Pak, orang itu gak mangan gak ngombe ya poso, tapi ya sik maksiat terus. Jogging. Ya, apa jogging ya, Pak? Jogging. Terus apa? Katokan cekak. Kan aurat itu, Pak. Jogging sing wedok trainingan, tapi trainingnya apa? Mapert ngono itu. Ini ki yang sedekah ngono ta. Apa? Karena kata Rasul menyenangkan orang itu sedekah. Oke. Apa itu 5 itu? Pertama, al-kidbu. Bucuk. Apa bucuk itu? Ngapusi. Ya termasuk nek dagang terus ngentit, nek sing dodolan apa? Ngurangi timbangan, sing blonjo mengentit. Apa mengentit itu? Yo. Goro. Itu menghilangkan pahalanya ketika dia berpuasa. Poso-poso rek ojo bujuk. Beneran jane ya kan. Ya walaupun apa? Tidak boleh bujuk itu bukan hanya puasa, cuman dorongan orang untuk mengendalikan supaya tidak bujuk itu ada di puasa itu paling utama. Kenapa? Karena puasa sudah menggambarkan tingkat kejujuran, tingkat keikhlasan, tingkat kedar ketakwaan. Pak, ibadah paling rahasia itu ibadah apa? Poso. Enggak ada yang tahu, Pak. Ya walaupun umpamanya tadi itu di tingkat keluarga, suami istri, podo-podo sahuri, podo-podo mangan sahur. Itu sing sahur kan guru mesti ya poso, ndak jobo. Nah kalau mau niat dia ndak puasa, kan lasa bisa saja nanti pura-pura kejeding, tapi ngentek ne banyu. Iya kan nggak tahu itu. Atau di luar nanti itu terus dia apa makan minum apa terus pulang pura-pura lemes ngono ngarep keluarga, ngarep bojone. Elok sahur apa elok buka. Yo, ya apa Pak? Bukae tak sipno. Enak.
Padahal apa? Nah itu gambaran. Tapi bagi orang puasa kan merasa terus diawasi oleh Allah, waskat, pengawasan malaikat, pengawasan melekat. Maka di situ kejujuran yang sejujur-jujurnya itu di dalam ibadah puasa. Nah, poso-poso kok bujuk, nipu, ya itu berarti bertentangan dengan inti daripada puasa itu. Ya orang itu nggak dapat barokah, enggak pertama itu. Sing nomor loro napa? Al-hibbu wal ghibatu. Apa ghibah? Ono hibah, ono ghibah. Ini hibah itu apa, Pak? Pemberian, hadiah itu hibah. Tapi kalau ghibah al ngrasaniu wal gunemu wal gedebrusu. Apa itu? Membicarakan orang lain yang orang itu tidak ada di depannya, dibicarakan dengan yang lain yang sekiranya orangnya yang dibicarakan itu tahu itu tersinggung, maka itu ghibah. Membicarakan sesuai apa yang terjadi dalam diri orang lain diceritakan kepada yang lainnya, itu ghibah. Lah kadang-kadang dilingno, "Cak, poso-poso cok ngrasani." Lho, aku lho ngomong apa anane? Lah ngomong anak apa anane iku apa? Itu ghibah. Niku ngunemno wong ngono. Nah itu. Mulane ngeten-ngeten iki nggih, Bu, nggih. Blonjo-blonjo nek pelacangan barang iku ya wis gak usah ngejak rewang, apa maning ngejak padha wong wedoke. Biasa ya, Po. Dawa iku nggo. Dawa maneh. Sakjane cukup 2 menit, tapi nek krana wong wedok ketemu akhirnya apa? Setengah jam nggak cukup kadang-kadang. Ya mbok wis kelebihan ndok ngene iku. Nah itu hati-hati. Supaya ndak ghibah. Ngerasani. Mengungkap kejelekan-kejelekan orang lain yang sebetulnya dengan berpuasa itu mestinya kita menutupi itu. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu bagian daripada perangi maksiat itu apa? Yaitu yang ketiga, an-namimah. Adu apa ae mulai dari kecil, adu jangkrik. Jadi zaman desa cilik, Pak. Jenengan tahu desa, Pak. Wong desa sampean. Aku lagi desa, zaman cilik iku ndelek jangkrik terus didu kadang-kadang. Menang, oh hebat kan. Ya kan itu menyakiti yang itu, menyakiti yang satunya itu. Adu jangkrik, rodok gede titik adu doro, Pak. Nggih mboten? Masa adu doro. Adu doro, Pak. Kate ana ngene-ngene bareng. Alias apa? Judi adu doro. Rodok gede meneh adu jago. Ayam. Ditarungkan sampai apa berdarah-darah ngono. Sing menang, wow, hebat. Nah ini. Ya karena harus sing pitike menang, sing kalah padha-padha dosane. Adu apa maneh rada gede? Adu domba, Pak. Iya, Pak. Ya domba diadu itu ya padha. Ditabruk-tubruk. Kalau yang adu karapannya itu gimana, Pak? Karapan sapi itu kan lomba untuk kecepatan, bukan bertarungnya, nggih. Terus adu domba. Sing paling bahaya lagi adu tangga, Pak. Tangga diadu, adu konco, itu bahasa lain adalah fitnah. Menebarkan fitnah itu menghilangkan BBM, menghilangkan barokah maufirah. Fitnah itu apa, Pak? Beda dengan yang ghibah tadi, Pak. Fitnah itu apa? Menyampaikan sesuatu kepada yang lain yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bahasa sekarang itu hoak. Apa hoak? Sesuatu direkayasa, lalu ditutupi dengan sesuatu yang kelihatannya indah tapi dalamnya busuk. Nah ini fitnah. Allah sudah mengisyaratkan model seperti itu di surat Al-An'am ayat 112, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Shadaqallahul Azim. Ketemu ya? Demikianlah sunnahku telah menetapkan likulli nabiyyin aduwan, bagi setiap nabi itu pasti duwe musuh. Orang Islam itu nanti akan punya musuh secara kolektif itu. Likulli nabiyyin aduwan syayatinal, setiap nabi itu akan ada musuh. Ya. Musuh dari mana? Ya kita tahu kalau Musa itu terkenal musuhnya apa? Ayo Fir'aun itu. Ibrahim dulu musuhnya apa? Azar, Namrud, ya termasuk ayahnya sendiri itu. Kalau Nabi Nuh musuhnya itu ya bojone mbek anake, wah Nabi Lut ya padha bojone dhewe. Terus Nabi Soleh ya umatnya. Kalau Rasulullah termasuk Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu ya, musuh. Orang-orang munafik itu. Syayatinal insi wal, musuh Allah itu apa? Pertama dari golongan setan manusia. Setan manusia itu ada Pak. Syayatinal insi, setan tapi menungso. Maksudnya apa? Sifatnya itu loh. Suka menipu, suka nggih ya? Dengan bahasa-bahasa yang begitu indah. Seperti menipu Adam itu kan dengan bahasa yang indah. Inni lakum malaminan nasihin. Adam, aku datang yang lebih tua di sini. Aku memberi nasihat. Ini kasamen katakan ini loh ya, rahasia iki ngono. Padahal iku njlomprong no, nggih ya? Fitnah. Sudah sejak dulu sudah ada fitnah itu. Nah, syayatinal insi wal jinni, setan jin dan setan dari golongan jin. Ini rahasia. Apa itu sifat utamanya itu? Yuhi ba'dhum ila ba'din. Antara satu dengan yang lain saling bertukar informasi. Yuhi itu apa? Memberi inspirasi Pak. Memberi berita. Antara satu dengan yang lain. Napa? Zukhrufal qawli. Kata-kata yang dipermak dengan begitu indahnya. Ghurura. Tapi semuanya penuh tipu daya. Kata-kata yang indah dipermak, tapi isinya adalah itu namanya apa? Ada yang namanya serigala berbulu domba. Domba itu kan apik, tapi intinya apa? Ya seperti itu. Dipola. Apa itu? Permainan-permainan kata itu adalah kata-kata yang suci. Agama, alasannya Allah. Bila tauhid. Ini kadang-kadang kalau tidak dipahami betul Pak, orang kan terprovokasi Pak. Gini Pak. Padahal itu adalah mungkin berangkat dari nafsunya. Ini yang bahaya Pak. Makanya kata Allah, walau syaa rabbuka, sekiranya Allah itu mau berkehendak, ma fa'alu, mereka semua tidak akan bisa melakukan dan tidak melakukan itu. Tapi Allah tetap membiarkan mereka ada. Itu bagian daripada ujian orang beriman. Ma fa'alu, mereka tidak akan melakukan itu sekiranya Allah mau. Tapi mereka tetap melakukan karena memang Allah membiarkan mereka seperti itu sebagai bentuk ujian. Terus apa? Fadharhum, kepada orang yang beriman dikatakan fadharhum wa ma yaftarun, maka jauhi mereka, tinggalkan mereka, wa ma yaftarun, dan apa yang mereka rekayasa itu. Yaftarun itu apa? Yang dibuat-buat itu Pak, rekayasa itu Pak. Wah ini yang bahaya, dibungkus. Oh. Iya betul. Subhanallah. Nah ini fitnah seperti itu sudah banyak merajalela sekarang itu Pak. Ya Pak. Fitnah itu menghilangkan pahala, ya, barokahnya. Lalu napa? Yang keempat, al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Sumpah biasa menggunakan apa? Allah, wallah, demi Allah. Termasuk kalimat suci Allahu Akbar. Nah, gitu-gitu itu kadang-kadang dipakai membungkus nafsunya, Pak. Ini loh yang bahaya itu, Pak. Kenapa? Karena orang terprovokasi, gampang termudah, gampang terikuti apa?
terjebak dengan itu kata-kata yang suci tadi itu, Pak. Lah ini. Sumpah pakai sumpah. Demi Allah. Nah ini loh. Kita kan nggak boleh mempermainkan kalimat-kalimat suci itu untuk seperti itu. Harus hati-hati betul. Nah itu. Namimah, adu-adu, fitnah, sumpah palsu. Itu ya palsu. Menyatakan ini hakikatnya adalah. Padahal berangkatnya karena nafsunya. Karena kebenciannya itu beda, Pak. Nah, kemudian yang kelima itu an-nadratu bisyahwat, melihat yang disertai dengan syahwat. Apakah setiap syahwat itu mesti maksiat? Jadi tentu sini syahwat itu dibatasi syahwat yang berkaitan dengan biologis, Pak. Syahwat nafsu biologis. Tapi nek syahwat krana ndelok ana mobil anyar, Alphard mobil baru. Syahwat aku ora kepengin duwe iku aku. Gak dosa Pak ning ngono, Pak. Ngoten Pak nggih. Ndelok omah rek sepenenge kepengin. Iku ndak apa-apa kan gak dosa ngono iku. Tapi bareng ndelok bojone tangga kok apa? Nyawang, itu nadratu bisyahwat, melihat. Jadi fokusnya di situ syahwat itu. Jadi syahwatnya itu syahwat biologis, Pak. Nah, di situ yang menyebabkan syahwat biasa itu wong lanang ndelok wong wedok ndelok wong lanang. Gitu kan? Nah, kecenderungan lalu melihat tadi itu biasanya lalu apa? Lebih fokus lagi itu melihat aurat katakan. Maka di situ, Pak, kita tahu auratnya laki-laki itu mana? Mulai lutut sampai pusar. Maka kalau kita pakai celana pendek lalu masih kelihatan apa itu tadi itu? Pupunya itu berarti memperlihatkan aurat, Pak. Walaupun itu dilihat oleh sesama laki-laki termasuk aurat itu, Pak. Di depan laki-laki yang lain. Apalagi itu di depan perempuan. Nah itu maka alasan olahraga, jogging apa terus celonan cekak itu berarti memperlihatkan aurat. Bisa mengurangi apa? Barokahnya tadi. Nah kalau perempuan itu apa? Semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah intinya apa? Aurat itu ya harus disyariatkan, itu kan harus ditutupi. Nah tutup itu bukan dalam arti hanya bungkus, tapi apa? Bagaimana juga bentuknya harus tertutupi. Makanya Rasul menyatakan apa? Tidak akan dapat bau surga. Salah satunya apa? Al-kasiyat al-ariyat. Orang yang berpakaian tapi tetap telanjang. Maksudnya apa, Pak? Ya ditutupi kulitnya itu. Tapi sriwing-sriwing, Pak. Apa sriwing-sriwing itu? Tipis. Di depan orang lain punya. Kalau di depan suami ya no problem, Pak. Malah sunnah di depan suami itu. Dalam waktu yang tertentu maksudnya itu. Nah, di depan orang lain. Oke. Lalu apa? Kalau tak begitu ya apa? Ya tutup, nggak kelihatan kulitnya. Tapi itu tadi bungkus dengan apa? Kayak lemper, kayak apa lagi? Ayo nguniku. Nah ada kecenderungan seperti itu, Pak. Perempuan yang lebih cenderung suka apa pakaian yang nyapret-nyapret itu, Pak. Kenapa? Karena tidak jamaah. Lautul jannah gitu-gitu. Ya. Ya aku mau. Nah ini harus dihindari supaya barokah maghfirah. Pertama, yang lebih inti lagi itu adalah pertalit, Pak. Oh ya, sama catat gak apa-apa. Apa ayo perkuat takwa lillahi ta'ala. Targetnya orang puasa itu apa, Pak? La'allakum tattaqun. Maka puasa itu dalam rangka memperkuat ketakwaan kita itu. Dan intinya ketakwaan itu di puasa. Karena itu kenapa kalau orang puasa itu kok pahalanya nggak dihitung itu? Kan nggak dihitung ya? Kenapa? Karena itulah ibadah yang paling rahasia. Paling rahasia adalah ibadah puasa tadi. Maka Allah senang. Karena kalau sudah Allah senang, maka memberi kepada yang dicintai dan disenangi itu biasanya gak dihitung, Pak. Sama lah yang ngono sih, Pak. Cinta nang anak
Demi anak itu kadang-kadang gak dihitung Pak nggih. Yang penting anak itu apa bagaimana, sukses bagaimana, anak itu sehat, anak itu selamat. Ngoten enggak nggih? Padha mek sampeyan nang bojo ya ngono Pak. Wih, sampeyan cinta nggih, ning kene bojo gak dihitung nggih. Nggih Pak, dihitung apa mboten? Mboten. Aduh, nah sampeyan ngerti kira-kira bojo paling seneng diparingi apa Pak? Halo. Paringin apa? Blonjo Pak. Mulane apa? Ana penyakit loro sing gak ilang-ilang itu. Penyakit yang wedok, penyakit wong lanang padha. Wong lanang penyakite mata, wong wedok penyakite ya mata. Wong wedok penyakit mata gak ana obate, nang rumah sakit endi ya gak ana obate, BPJS gak ana. Mata napa? Mata duiten. Nek wong lanang mata, nah ya iku nyambung gitu loh ya. Halo. Nah ngekei gak dihitung. Wong lanang kok suami selalu usaha akan membahagiakan istri. Jadi wong lanang sing takwa ku yo ngono Pak, termasuk ukuran salat dengan Allah itu dengan seberapa membahagiakan istri. Lalu suami cerdas, istri paling seneng selama ini dikai apa? Dijak turu apa dikai duit? Oh, ternyata Allah meletakkan kemuliaan seorang suami di hadapan Allah itu seberapa dia membahagiakan istrinya. Suami Pak, sukses untuk anak maupun istri. Kalau perlu suami, catat Bu, suami semua uang adalah milik istri. Ya Allah Pak, sampeyan ngekeki dhuwit kok aku kok gak dihitung Pak. Iya Dik, aku cinta mbek sampeyan kok. Halo. Lah, padha sing wedok ya ngono, loman mbek sing lanang, ning ngekeki yo gak dihitung, gak waya-wayan, kapanpun ready for use. Loman ngekeki ya cinta. Wis akhirnya apa? Karena cinta, salah satu cinta itu memberi lambangnya, dan semakin cinta semakin memberi sebatas itu untuk kebaikan yang diberi. Alhamdulillah. Aduh. Suami istri juga begitu akan mendapatkan sholawat dari Allah itu sangat tergantung dengan seberapa suami memberi kepada istrinya dan seberapa istri memberi kepada suami. Kapan-kapan kita bicara tentang suami istri membangun surga dunia untuk akhirat. Kapan-kapan. Sekarang takwa di hadapan Allah dengan diberi apa? Barokah, dengan diberi pahala yang nggak pakai terhitung. Karena itu pertalit, perkuat takwa lillahi ta'ala. Masih ada lain Pak BBM-nya, ada oli, ada solar, ada Pertamina, ada SPBU Pak. Kapan-kapan diterus namanya Pak. Subhanallah. Diiling-iling ya Pak ya. BBM premium Pertalite. Insyaallah muga-muga semangat menata hati untuk menyambut Ramadan, termasuk nunggu-nunggu ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan ya Allah tahun ini, supaya dengan Ramadan itu hidup kami semakin berkah dan ampunanmu engkau curahkan sepenuhnya, karena ampunan itulah kata Rasul apa andalan utama untuk menjadi ahli surga. Terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih, sampai jumpa pada waktu dan gelombang yang sama di pemancar Raudhatul Jannah FM. Bun, ada yang tanya Pak? Nggih. Itu kan di bulan-bulan itu kan ada yang namanya bulan haram juga ya. Oh, Asyurul Hurum, nggih. Tapi kok Ramadan tidak masuk situ? Ramadan itu gampangane rojonya 4 itu. Jadi Ramadan itu rojonya daripada bulan yang 4. Gampangnya yang 4 itu patih-patihnya gitu. Terus yang lain itu yang biasa. Jadi begitu Pak. Jadi Asyurul Hurum itu sudah ditentukan oleh Rasul. Ini juga satu sisi itu dogma. Karena Rasul yang telah menentukan bulan 4 yang dimuliakan itu. Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Surat At-Taubah 36 kalau tidak salah. Nah, Allah telah menentukan bahwa hitungan 1 tahun itu 12 bulan. Ya,
Dari 12 bulan itu ada 4 yang hurum yang dimuliakan. Nah itu diperinci. Rasul itu kan Al-Qurannya masih global. Rasul menyatakan asyurul hurum. Bulan-bulan yang hurum itu salah satu mutawaliyatun. 3 itu beriringan. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Beriringan. Terus summa Rajab. Kemudian apa? Rajab. Nah Rasul yang telah menetapkan. Lah, di mana ini Ramadan kok gak masuk? Jawabannya itu satu sisi dogma, tapi yang kedua, Ramadan itu di atas yang 4 itu asyurul, di atas yang asyurul hurum itu. Sampai sebutannya apa? Ramadan bulan suci. Suci kesempatan membersihkan dari dosa-dosa. Alhamdulillah. Ngoten Pak nggih? Ngoten malih? Oh nggih. Pendirian, monggo. Jenengan mboten kesuwen iki, Pak. Oh, mboten jenis pagi nggih. Jogging tapi tetap trainingan lho, Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tandanya puasa yang tidak diterima nggih. Oh, yang diterima. Tentu dari sisi pahala yang diterima tadi itu menghindari 5 hal tadi itu. Makanya untuk menghindari 5 hal itu, sekiranya alternatifnya solusinya adalah tidur, maka an-naumu shaimi ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu dalam rangka diantaranya untuk menghindari sekiranya kalau tidak tidur malah maksiat, malah dosa. Tapi jangan mentang-mentang karena tidur ibadah terus sepakat nanti selama saulan Ramadan turu wae. Ya ini ya gak dosa, Pak. Jadi mari subuh yo ngaji dulu turu. Engko jam 8 tangi salat duha, turu maneh. Terus zuhur engko salat jamaah. Apik nggih? Mari ngono turu maneh. Engko asar tangi ngaji turu maneh. Maghrib buka selama 1 bulan insyaallah sampean gak dosa itu. Tapi ya mlebu rumah sakit mungkin. Nek diabetes. Itu yang berikutnya lagi tanda diterima itu adalah secara hukum syariatnya terpenuhi. Pertama kan harus syariat dulu. Apa itu hukum yang membatalkan puasa secara fikih itu loh Pak? Itu tadi kan secara hakiki, secara apa pahala. Nah ini apa? Memasukkan segala sesuatu benda ke dalam anggota tubuh melalui lubang langsung salah satu daerah tenggorokan secara sengaja. Ya, terus apa? Berhubungan suami istri di siang hari. Kan itu nggih. Terus apa malih? Apa mengeluarkan air sperma dengan sengaja dan seterusnya itu. Itu secara syar'inya, Pak. Maka ini dipenuhi dulu, setelah dipenuhi dari sisi hukum tadi itu fikih, lalu nanti tadi itu menjaga, insyaallah itu yang puasa barokah dan diterima. Ya tentu nanti perlu ada kajian sendiri tinjauan puasa dari aspek hukum, Pak. Nah, ngundang maneh gak apa-apa. Monggo, Pak. Nggih. 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 Yang pertama, intinya Rasul memang diriwayatkan oleh Aisyah itu tidak pernah berpuasa sunnah sebanyak selain Ramadan ya, sebanyak bulan Sya'ban. Tapi lalu diharapkan itu tidak lebih dari setengah bulan hitungannya itu. Nah, bagaimana kalau orang punya amalia rutin Senin Kemis termasuk puasa Daud itu boleh dilanjutkan, Pak. Untuk istiqomah Senin Kemisnya itu tidak apa-apa walaupun sudah tengah bulan termasuk nisfu Sya'ban kemarin yang nisfu Sya'ban itu tidak apa-apa. Senin Kemis dilanjutkan mawon, Pak. Nggih, untuk menjaga keistiqomahan tadi itu. Kan istiqomah puasa Senin Kemis itu bisa juga nanti ada istiqomah puasa yang lain lagi apa? Minimal 3 hari dalam 1 bulan itu juga istiqomah juga. Monggo jadi bisa, Pak, nggih. Karena hubungannya dengan keistiqomahan. Kemudian yang hubungannya dengan supaya wong poso iki gak ndek utang termasuk ibu-ibu niki nggih. Aku cek gak ndek utang Ramadan ndak enak anjene gak poso waktu Ramadan tapi nyaure iku lho rada angel kadang-kadang itu. Paling akeh godane. Nek poso kan akeh koncoe. Enak ana makan buka bersama bareng itu. Nah, terus dengan itu dia berupaya dengan menunda pakai minum obat atau minum pil anti haid. Kalau itu dilaksanakan, Pak,
dan betul-betul itu akhirnya dengan itu tidak haid selama Ramadan, ya tetap wajib puasa Pak, karena tidak haid. Secara hukum begitu tetap, karena memang dia tidak haid dengan cara minum itu. Cuman lalu secara moral berarti ada unsur dia itu, oh berarti dia tidak mau menerima sunnatullah. Karena tingkatannya pakai minum pil anti haid itu kan antara haji dengan puasa beda Pak. Kalau puasa itu kan hubungannya dengan kesempatan untuk haji kan tidak setiap tahun Pak, butuh biaya. Terus juga hubungannya dengan waktu yang terbatas. Sementara nanti di dalam haji itu ada ibadah yang harus suci haid dan nifas itu, suci haid lah, kok nifas ya apa sih? Haid. Nah itu ketika tawaf ifadah itu loh Pak. Nah itu maka di situ anjuran alternatif adalah minum anti haid itu bisa. Tapi ngono ku sekarang sih ngono kebrojolan Pak. Ya ini pembimbing itu harus tahu bagaimana kiatnya itu. Oh, ada yang kadang-kadang kalau semosok ngene ka oleh. Nah itu. Maka itu nanti ada kajian khusus tentang manasik Pak. Ngoten nggih? Alhamdulillah. Jadi mohon kalau bisa ya sunnatullah netral aja lah, alami ya, apa yang telah ditentukan oleh Allah terima. Kalau memang waktunya haid ya haid. Tapi kalau sekiranya merekayasa dengan minum lalu memang tidak haid ya wajib puasa. Cuman secara moral dia berarti apa? Kurang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bojo sampean ya sampean leleng Pak. Nek sik haid. Nek sing biasa wis 50 ke atas kan biasa gak mikir ngono iku. Pun muga-muga kajian menika manfaat barokah. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa fi dhurriyyatina wa suratina bi rahmatikal arhamin. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadan wa ballighna bi rahmatikal arhamin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil ardi hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.